Pendengar dan pemirsa dimanapun kalian berada, balik lagi di obrolan budaya RRI Net bersama aku Dipa Revanda. Nah, sesuai dengan tema kita di obrolan budaya kali ini, kita bakalan ngebahas tentang perayaan Imlek, yang mana tahun ini perayaan Imlek itu berdekatan dengan bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita kulik tema dari Imlek tahun ini yaitu Harmoni Imlek Nusantara. Jadi temanya bukan cuma menekankan kepada pergantian tahun, tapi juga untuk menjaga makna, identitas dan nilai dari perayaan Imlek itu tersebut. Nah, mungkin buat obrolan lebih lanjutnya, ini di hari ini aku udah bersama Sekjen dan juga Wakil Sekjen dari Yayasan Bakti Suci. Ada Pak Heri dan juga Pak Haryadi di sini. Halo Pak Heri dan Pak Halo Haryadi. juga. Halo juga. Gimana kabarnya Pak Heri, Pak Haryadi? Luar biasa ya. Baik, Tetap baik. baik. Baik ya. Santai Pak, santai Pak. Tapi Pak Heri dan Pak Haryadi, ini kan Imlek udah di depan mata banget nih ya. Gimana nih persiapan menyambut Imlek di keluarga Pak Heri dan juga Pak Haryadi? Oke. Kalau keluarga kami ya, keluarga saya terutama sih, memang kita selalu merayakan Imlek tentunya sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan yang sudah ditentukan. Oke. Kami lakukan persiapan sesuai dengan ya tahun-tahun sebelumnya lah, mengikuti adat istiadat orang Tionghoa. Mungkin sama dengan Pak Aryadi ini. Nah, kalau Pak Haryadi gimana Pak Haryadi? Karena saya dari keluarga kecil, kami cuma berempat ya, kita persiapan sederhana saja. Yang penting makna Imlek itu ada di tengah-tengah keluarga. Sih, Pak. Sudah oke sih. Sudah oke ya? Sudah oke, sudah oke. Baju Berarti baru kue-kue sudah. keranjang, Oh, sudah. air Pasti kaleng sudah. semuanya udah nih? Siap, siap, Oh, sudah. boleh kali air kaleng sama ya, kue keranjangnya nih ya? Boleh. Pak Heri dan Pak Haryadi, mungkin di makna Imlek itu sendiri, menurut Pak Heri dan Pak Haryadi itu seperti apa sih? Mungkin definisi dari Hari Raya Imlek itu tuh Pak. Dan mungkin dari Pak Heri boleh disampaikan? Makna Imlek bagi orang Tionghoa memang satu adat ya, Satu adat, budaya yang sudah dilaksanakan secara turun temurun. Nah ini juga diadopsi oleh masa-masa orang-orang Tionghoa masa-masa sekarang. Ya, kita tetap ikuti, artinya pergantian tahun ini kan perlu satu rasa syukur. Apa yang sudah dilewati tahun-tahun yang lalu, nah kita syukurilah untuk tahun baru ini. Oke, jadi perayaan itu bukan hanya sekedar pergantian tahun, tapi juga momen kebersamaannya juga ya. Nah, kalau Pak Haryadi nih Pak, mungkin menurut Bapak nih, kalau kita di Kalimantan ini kan 3 suku yang paling banyak lah di sini ya. Ada Tionghoa, Dayak dan Melayu, Tidayu itu tuh ya. Iya. Nah, kira-kira khas apa sih yang benar-benar mencerminkan Tidayu itu di Kalimantan ini Pak? Oke, berkaitan dengan perayaan Imlek ya Pak ya. Jadi memang inilah ciri khasnya di Kalimantan Barat ini, ada 3 suku besar seperti Mas Diva sampaikan, bahwa 3 suku besar inilah tercipta suatu harmoni ya, di mana kita melihat perayaan Imlek atau kegiatan Imlek itu 3 suku ini berbaur, sama-sama ikut memeriahkan, ikut acara-acara yang dilakukan pas berkaitan dengan perayaan Imlek ini Mas Diva. Oke, jadi 3 suku, bahkan bukan cuma 3 suku ini ya, karena semua suku yang ada di Pontianak di Kalimantan Barat itu juga turut merayakan, ya kan, ngerasain vibes dari Imlek itu sendiri. Nah, kalau misalnya menurut Pak Heri sama Pak Haryadi nih ya, karena kita di Pontianak ini kan banyak banget sukunya gitu. Kira-kira dari etnis-etnis yang ada di sini memandang Imlek itu apakah hanya sebagai perayaan aja gitu kan, atau itu juga udah menjadi salah satu bagian dari budaya yang wajib dilestarikan yang ada di kota Pontianak. Nah, menurut Pak Heri gimana Pak? Ya, kalau Imlek ini kan sebenarnya sudah mengakar, ya mengakar dari dulu sampai sekarang lah. Jadi selalu dirayakan oleh orang Tionghoa, disaksikan atau diikuti oleh suku-suku yang lain. Saya rasa selama ini ada komunikasi yang lebih baik, lancar, itu saya pikir tidak ada masalah. Buktinya sekarang ini kan Imlek
masih tetap eksis, masih makin ramai. Pak, Nah, makin rame banget Setiap ya. event apapun tetap ramainya merata. Iya, pasti. Ya, orang-orang apapun dari suku etnis apapun tetap menonton atau melihat, menyaksikan. Oke. Apalagi pawai nanti ada Arakan Naga itu ya. Itu yang jadi Setiap tontonan tahun itu tuh ya. pasti menjadi tontonan yang luar biasa itu. Seru sih kalau nonton, apalagi ada cabut kumis naga itu tuh Nah, ya. itu. Apa sisik naga gitu. Itu kayak ada makna tersendiri nggak sih, Pak? Ya mungkin secara turun-temurun itu merupakan kepercayaan supaya ini menjadi apa ya, pembawa rezeki lah. Membawa rezeki. Ya, kesehatan bagi orang-orang yang menyimpan tuh. Nah, tahun depan nanti diganti lagi. Oh. Tapi yang tidak dapat sisik dan tidak dapat jenggot naga itu yakin dan percayalah masih tetap sehat. Amin. Rezeki masih tetap lancar. Nah, kalau menurut Pak Haryadi gimana Pak Haryadi? Oke. Ini kan kita ini kan hidup di Kota Pontianak ini kan itu kan sudah lama ya Mas Diva ya. Jadi artinya sudah membaur antara suku. Jadi ya ada lewat perkawinan antara suku Tionghoa, Dayak atau Melayu. Sedemikian budaya Imlek ini atau perayaan Imlek sudah menyatu dengan kawan-kawan di suku lain juga. Sedemikian sense of belonging-nya terhadap perayaan Imlek itu sudah milik bersama, bukan milik eksklusif lagi khusus hanya suku Tionghoa aja gitu. Jadi semua suku juga merasakan, Iya. terus juga ini udah menjadi bagian dari kita Iya, ya, betul, warga betul, Pontianak, betul. Kalimantan Barat. Iya. Bukan hanya sekedar perayaan pergantian tahun doang ya Pak ya, Betul. tapi juga udah jadi ya memang budaya yang wajib dilestarikan. Bahkan semuanya juga ikut merayakan. Ada tadi kayak yang Pak Heri bilang kan. Apa sih arak-arakan naga itu ya? Ada festival apa nyebutnya gimana sih itu Pak? Itu mungkin arakan saja ya. Arakan. Atau pawai naga lah. Pawai naga. Nah, berarti di pawai naga dan pawai barongsai itu bisa dibilang selalu hadir ya atau selalu ada gitu setiap perayaan Imlek. Iya. Biasanya seperti itu hadir. Ya, tetap ada ya. Nah, ini penasaran nih Pak. Barongsai itu apa sih sebenarnya Pak? Barongsai itu kalau naga kan ya naga nih. Nah, kalau barongsai itu hewan kah atau apa gitu? Ya mungkin cerita tentang ini kan mitologi. Oke, mitologi. Mitologi orang Tionghoa kan atau dari daratan Cina sana lah. Ini sebenarnya berbagai versi. Oke. Nah, kalau yang banyak dipahami di Kota Pontianak itu adalah yang saya bilang tadi, mungkin dengan adanya barongsai ini kita membersihkan jalan-jalan yang tahun-tahun lalu itu sudah yang dianggap tidak baik. Nah, tahun ini supaya kita pawai barongsai atau pawai naga itu untuk mencuci jalan. Supaya dapat hal-hal yang lebih positif lah. Hal-hal yang negatif silakan pergi gitu. Oke. Jadi kayak momen Jadi penyucian pemahaman ya? di kita itu mungkin itulah. Nah, tapi banyak cerita-cerita tentang barongsai ini banyak sekali versinya. Oh banyak. Oke. Kalau dari Pak Haryadi gimana Pak? Mungkin ada barongsai ini definisinya gimana gitu? Mungkin hampir sama sih yang dikatakan oleh sahabat saya Pak Heri ini, bahwa memang ini bagian dari ya sejenis ritual lah ya, ritual bahwa ini nanti dalam kehidupan kita yang lalu ada hal-hal yang tidak baik, ada sesuatu yang negatif. Dengan ada barongsai ini bisa diusir atau dihilangkan gitu. Itu sih, itu mitosnya lah ya. Mungkin seperti itu. Jadi memang suatu kepercayaan ya Iya, dari iya, etnis iya, Tionghoa bahwa barongsai dan juga naga tuh ketika turun ke jalan harapannya bisa mensucikan ataupun mengusir lah hal-hal yang tidak baik gitu ya. Dan bisa membawa keberuntungan, misalnya Keberuntungan. makanya orang ngambil sisiknya, ngambil kumisnya itu saya dibawa di rumah biar simpan ya gitu tadi. Kebetulan saya juga suka tuh. Oh iya, bagus, bagus. Berburu kumis sama sisik naga tuh Pak. Nah, kalau yang namanya barongsai sama naga nih Pak ya, kan selalu ada iring-iringan musik tuh. Iya, iya. Itu memang wajib ada musiknya kan? Bukan musik sih, apa sih istilahnya? Perkusi. Apa tuh? Perkusinya itu. Itu memang asalnya memang itu musiknya itu kan musik semangat itu. Oke, kayak musik perang gitu rasanya ya. Ya, musik perang. Jadi memang wajib ada gitu Ya, musiknya. itu memang lagunya itu yang cocok pakai apa perkusinya itu ya yang nadanya cocok untuk pemain barongsai dan naga. Itu ada beda itu. Oh, berbeda? Naga perkusinya naga, kalau yang barongsai. Lain Baru tahu. Saya kira sama aja gitu. Kalau barongsai itu kan dia punya
kreasi sendiri. Oke, itu Nah, dibebaskan setiap boleh. boleh. Yang Oke. penting nada pukulannya itu ada ininya, Ada aturannya. Ada aturannya itu. Oke, kalau naga beda lagi berarti. Iya. Beda lagi. Itu ada makna tersendiri nggak sih Pak tentang musik barongsai sama musik naga gitu, makanya sampai dibedain? Dari dulu sampai sekarang versi musik itu aja dipakai. Meskipun sekarang ada musik genre lain kan, mungkin tidak cocok. Yang cocok pada zaman itu ya itulah perkusi itu kan. Oke. Ada gendang, ada apa namanya tuh? Simbalnya segala itu. macam itu kan, terus. Mungkin itu. Oh. Ciri khasnya itu nggak bisa hilang. Oke. Mungkin Jadi Pak ke- Pak ya, Hedi? kemudian musik-musik atau nyanyian itu kan melukiskan keberuntungan, hari baik seperti itu misalnya ya rezeki datang seperti itu. Oke. Itu yang mengiringi waktu atraksi barongsai ataupun naga itu, Mas Diva. Ya, seperti itulah. Oke. Oke. Jadi memang ada makna tersendirinya Ada, ya, Pak ada, ya? ada. Makanya sampai dibedain antara musik barongsai sama musik naga tuh nggak sama gitu. Ini ilmu baru lagi nih. Tapi ini pertanyaannya agak out of topic nih Pak. Katanya kalau di perayaan Imlek ataupun Cap Gome itu misalnya yang punya usaha nih nggak boleh jualan. Benar nggak sih Pak? Nah, kalau misalnya jualan pas Imlek atau pas Cap Gome itu pokoknya nggak bagus lah gitu katanya. Itu benar nggak sih Pak? Atau mitos doang nih kayaknya? Mungkin perubahan zaman ya Pak Arya ya. Perubahan zaman ya. Saya pikir dulu itu kan ada istilah kalau mau berusaha setelah Imlek itu kan harus hari keempat. Ya, ya. Oke. Kalau hari ke-1 kan perayaan. Hari kedua boleh kok hari kedua boleh. Oh hari kedua boleh. Tapi kalau hari kedua tidak melakukan itu harusnya di hari keempat. Oh di hari ketiga malah nggak boleh? Nggak boleh. Oke. Kalau mitos sampai sekarang itu masih tetap berlaku. Jadi kalau setelah Imlek itu mau melakukan sesuatu apa saja tentang usaha, tentang berdagang, tentang melakukan sesuatu itu hari kedua boleh. Hari keduanya boleh. Boleh. Hari ketiga Jangan. Oke. Kalau hari kedua tidak dilakukan harus dilakukan hari keempat. Oh gitu. Oke. Kalau hari kelimanya gimana Pak? Kelima juga boleh. Oh hari kelimanya udah boleh. Nah, artinya kalau dilakukan hari kedua, hari ketiga boleh. Oke. Kalau hari kedua tidak melakukan, harus dilakukan pada hari keempatnya ya. Nah, itu dan seterusnya. Oke. Itu masih kepercayaan orang-orang Mitos lah, Tionghoa mitos. sampai sekarang itu begitu. Oke, jadi memang ada turun temurunnya memang seperti itu ya Pak ya. Kalau Pak Haryadi gimana Pak Haryadi? Maksudnya apakah itu memang apa ya kepercayaan yang masih diyakini sampai sekarang atau udah ya sekarang kan udah zaman modernisasi ya, udah makin maju gitu. Kira-kira apakah itu masih terjaga sampai sekarang atau udah mulai bergeser Pak? Jadi ini kan memang bagian dari mitos ya, Bang Mas Diva ya. Jadi artinya memang dengan semakin majunya teknologi, maju informasi dan era digital ini memang ya kaum muda mungkin sudah tidak seperti saklek lagi seperti kaum-kaum yang sudah tua atau yang sudah usia lanjut lah ya. milenial gini. Atau apalagi Gen Z sekarang Gen Alpha segala mereka udah enggak begitu saklek lagi lah ya. Karena bagi kita kan atau generasi muda ini semua hari itu baik gitu ya. Oke. Gitu sih. Jadi udah mulai ada yang nggak terlalu mengikuti lah ya mitos tersebut. Tapi beberapa generasi juga masih menganut bukan menganut sih, masih percaya lah dengan hal tersebut. Nah kalau kita ngomongin soal tutup ataupun fokus ketika hari Imleknya nih Pak, pasti kan berkaitan dengan yang namanya pariwisata nih. Karena rame banget kan wisatawan entah itu dari lokal bahkan dari internasional juga ada yang sampai jauh-jauh datang ke sini pengen menyaksikan nih momen Imlek gitu Pak. Nah, kalau menurut Pak Haryadi sama Pak Heri nih dengan adanya wisatawan-wisatawan luar entah itu dari nasional ataupun mancanegara yang datang ke sini, kira-kira masih terjaga nggak sih makna Imlek itu? Silakan Pak Aryadi. Ya, saya kira tetap terjaga Mas Diva. Artinya kan dengan kita menjaga esensi daripada perayaan Imlek inilah menjadi daya tarik buat wisatawan ya. Karena kalau sudah
kita keluar dari esensi dari Imlek ini, tidak ada lagi ciri khasnya. Saya kira harus kita tetap pertahankan ciri khas ini. Inilah sebagai nilai jual ya, maaf kata petik, nilai jual Iya, benar. perayaan Imlek itu kepada wisatawan dari luar, apalagi luar negeri. Mereka tidak ada suasana seperti itu, nilai yang mereka paham seperti itu yang kita bisa jual. Saya kira harus kita pertahankan. Tetap Mas harus Diva. tapi kira-kira ada dampaknya nggak sih Pak dengan keaslian dari budaya Imlek ini sendiri? Oh, harusnya sih kalau kita memahami esensi daripada sebagai ciri khas harus kita pertahankan. Cuma tadi lah dengan berjalan waktu, dengan tadi pergantian generasi adalah polesan-polesan yang mungkin mempercantik budaya itu sebagai ya nilai jualnya ada. Tapi inti daripada kasih nilai itu harus tetap dipertahankan bahwa Imlek itu ya harus kita jaga. Tetap harus dijaga Ya, keasliannya ya, ya. ya. Nah, kalau menurut Pak Heri gimana Pak? Ya, saya pikir memang harus begitu. Jadi kalau misalkan untuk meramaikan pariwisata, nah esensi dari Imlek ini pun harus dijaga. Oke. Jangan sampai makna Imlek ini hilang. Ya. Yang ramai itu justru pariwisata. Iya, itu ya. Dikhawatirkan kan seperti itu ya Pak ya. Dia akan terkikis nih kan. Nah, sekarang ini kan benar tidak benar itu kan banyak perayaan Imlek melakukan berbagai kegiatan. Ya kan? Nah, harus diimbangi dengan juga supaya nilai-nilai daripada Imlek, hari besar Imlek ini tidak hilang. Iya benar. Nah, jadi sih, ya. setiap pemain naga harus ngerti dulu apa sih naga ini sebenarnya. Nah, benar seperti benar yang benar. Mas Diva tadi bilang itu kan, apa sih barongsai itu? Nah, mereka harus tahu dulu, kan? Jangan hanya menonjolkan dari sisi keramaian. Sedangkan makna daripada Imlek itu hilang. Nah, itu kan ini yang tidak boleh dikhawatirkan. terjadi. Itu yang tidak boleh terjadi. Kalau pemerintah daerah ini memberikan izin, sekalian juga harus mengedukasi, Benar. kan? Memberikan edukasi kepada pelaksana Imlek nih, ngerti nggak kau Imlek nih? Nah, itu dia Pak. Makanya tadi saya suka random nanya kan, Iya, iya. kayak naga itu apa sih Pak? Iya. Barongsai itu apa? Terus ada musik-musiknya juga ya kan? Karena takutnya banyak dari pendengar dan pemirsa yang ikut merayakan gitu kan, ikut euforianya tapi nggak tahu makna dari Imlek itu apa gitu. Oke, mungkin kalau di zaman sekarang masih ada Pak Heri, Pak Haryadi yang bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kan. Tapi kalau misalnya nanti dengan generasi berikutnya, takutnya makna Imlek itu jadi bingung, orang-orang jadi nggak tahu gitu. Dan salah satu hal kita apresiasi dengan acara kita pada pagi ini, peran Wih. dari RRI ini ya yang bikin ya ini terjaga esensial ini. Kita terima kasih ya Pak Heri ya sama RRI. betul. Terima Ya. kasih kembali. Makanya cepat-cepat saya sambut, Pak. Oke. Ya. Tapi memang menyenangkan sekali lah ya Pak ya. Jadi perayaan saya Imlek. pikir yakin lah ya untuk generasi yang akan datang, apalagi di era digital ini kan, Iya. mereka tinggal tanya, tinggal searching aja apa itu Imlek, apa itu naga, apa itu barongsai. Nah, mereka semua sudah bisa tahu, dan saya yakin ini akan hilang lah. Oh. Karena dengan adanya perayaan terus-menerus yang tidak ditinggalkan, nah ini kan terus berkembang. Oke Pak, ini kan masih berkaitan dengan pariwisata dan juga perayaan Imlek nih Pak. Kalau tadi memang dampak dari banyaknya wisatawan yang datang, terus juga perayaan Imlek yang sangat-sangat meriah, bahkan bisa dibilang se-Indonesia paling meriah di Pontianak, di Kalimantan Barat ini khususnya ya. Itu ada ini nggak sih Pak, kayak kekhawatiran ataupun gimana sih cara untuk mengantisipasi supaya makna Imlek itu nggak sampai hilang atau pudar nih maknanya. Jadi bukan sekedar perayaan doang gitu Pak. Gimana nih caranya supaya tetap bisa menjaganya gitu? Pertama memang ini harus kita lakukan edukasi secara terus-menerus ya. Jadi kita edukasi lewat ya, apalagi sekarang dengan perkembangan era digital dengan medsos ini kita edukasi. Jadi semakin banyak khususnya generasi-generasi muda lah, Gen Z atau Gen Alpha, mereka paham tadi esensi ataupun makna perayaan Imlek ini gitu ya. Demikian nilai itu tetap terjaga dengan baik gitu sih. Oke, jadi mungkin caranya tuh dengan itu tadi Pak ya, Ya. dengan banyak macam hal yang bisa dilakukan lah ya Pak ya. ya. Nah kalau tadi kan sempat disenggol tentang anak-anak Gen Z, terus juga Gen Alpha itu kan lebih melek dengan media sosial, dengan era-era digital sekarang nih Pak. Nah semakin berkembangnya media sosial sekarang tuh
pasti bakalan makin terekspos juga nih yang ada budaya Imlek yang ada di Pontianak ataupun yang di Kalimantan Barat gitu. Itu kira-kira apakah media sosial ini lebih mendorong cuma meramaikan euforianya saja atau justru malah membantu untuk menyampaikan makna dari Imlek itu tersebut, Pak? Ya, kita harapkan adanya berkembangnya media-media ini juga turut mengedukasi lah. Ya, jangan hanya menampilkan keramaiannya saja. Oke. Ya, media diminta bantuannya untuk menjelaskan kepada halayak ramai apa sih Imlek itu sebenarnya. Oke. Nah, yang tahu yang pasti itu kan kalau Imlek ini kan sebenarnya pergantian tahun. Pergantian tahun. Ya, makanya sekarang ini disebut perayaan pergantian tahun. Pergantian tahun Imlek. Imlek gitu. Oke. Nah, jadi mungkin media-media yang ada, media sosial itu cukup membantu sih. Cukup membantu ya, Luar Pak. biasa. Jadi lumayan selain bisa mengekspos euforianya dari Imlek, ini juga membantu mengedukasi dari orang yang mungkin etnis suku-suku lain ataupun bahkan dari warga kenegaraan lain, ya kan, warga negara asing juga jadi ngelihat nih, oh ternyata budaya Imlek di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat itu seperti ini, semeriah ini gitu ya Pak ya. Tapi ini agak sedikit melenceng nih Pak pertanyaannya. Jadi kalau dengan zaman Pak Haryadi sama Pak Heri nih, waktu dulu masih muda, dengan anak-anak muda zaman sekarang, kira-kira ada bedanya nggak sih euforia yang dilakukan sama anak-anak muda zaman sekarang sama ketika zaman Bapak dulu? Kalau sepengetahuan kami ini sekarang ini, kalau dulu itu kan perayaan-perayaan Imlek ini banyak dilakukan oleh orang-orang tua. Ya, anak-anak mungkin hanya ingin pengikut. Oke. Ya, mengikut orang tuanya bagaimana ya anaknya ngikut. Tapi untuk perayaan-perayaan yang sifatnya terbuka itu pasti dilakukan oleh orang-orang yang sudah 40 tahun. Oke. Itu memang aturannya yang boleh hanya orang umur 40 mungkin tahun? Mungkin kondisi saja. Oh, kondisi. Kondisi pada saat dulu. Nah, kalau sekarang ini kan semua batas usia itu tidak ada batasnya. Semua usia boleh anak-anak berarti? boleh ikut. Nah, saya pikir Arakanaga itu kan tidak ada batas umurnya, Pak. Tidak ada. Asal mereka mau ikut. Asal mereka mau ikut. Asal mereka mau ikut dan mampu saja. Nggak ada dibilang ini barongsai umurnya harus 17 tahun, 18 tahun, nggak ada. Oke. Nah, anak-anak juga main barongsai anak-anak. Udah ada nih Pak Reddy kemarin saya lihat itu. Udah ada ya anak-anak yang ikutan main ya? Barongsai anak-anak. Ya. Nah, jadi semua umur boleh melakukan, yang penting bisa. Oke, yang penting bisa dan tahu dan tidak menyalahi aturannya ya Pak ya. Kalau dari segi umur lah, kalau dari segi umur. Nah, zaman dulu itu kan mungkin waktu. Nah, sekarang ini karena semakin berkembang. Semakin berkembang dan semakin meriah, saya yakin itu. Jadi semakin tahun semakin meriah, terus juga anak-anak muda sekarang kayak semakin tertarik ya. Oke. Karena Imlek ini sekarang ini di sektor manapun diterima. Ya, dari sektor ini semua tidak ada yang nolak kok. Iya, semuanya Semua menerima dengan Pak. pemahaman yang baik. Apalagi kalau udah Imlek nih kan banyak diskon Pak ya. Saya juga mengikuti. Sangat-sangat merasa, wah ini momen Imlek nih, bisa belanja-belanja murah nih. Semua orang bebas mengucapkan selamat Imlek. Selamat Gitu. Imlek boleh aja ya Pak ya. Ini kan hal yang luar biasa nih. Jadi tidak ada ngerasa oh ini tidak mau mengucapkan, tidak mau ikut serta, tapi semuanya juga ikut merayakan. Kalau Pak Haryadi mungkin ada ngerasa beda gitu nggak sih Pak ketika Bapak muda dulu? Ketika Bapak muda, sekarang masih muda sih Pak ya. Jadi, karena ya setiap generasi mungkin ya pasti ada beda-beda dikit lah, karena itu kan memang pengaruh ya informasi, pengaruh perkembangan zaman. Ya kita dulu mungkin masih misalnya kayak saya dulu kan tinggal di desa ya, jadi mungkin ya waktu Imlek ya kita lebih pada kekeluargaan, lebih banyak silaturahim lah ya dengan sesama yang merayakan. Nah, kalau sekarang mungkin kan kayak anak-anak saya mungkin mereka sudah ya karena ada medsos, mereka mungkin ucapannya lewat medsos saja nih, lewat medsos saja, lewat apa gitu. Tetap ada kunjungan, cuma karena tadi kan lebih jauh pergi ke tempat teman-temannya jauh kan, jadi mungkin ya
hanya beberapa aja yang pergi. Kalau dulu kita kan daerah kita terbatas ya, jadi kita silaturahimnya semuanya bisa tuh satu desa itu bisa kita kunjungi semua tuh. Kalau Bisa hari dipergi. pertama tuh, iya. Sekarang mungkin lebih terbatas lah, gitu sih. Mungkin bedanya ketika merayakan Imlek, ketika zaman dulu tuh, Iya, iya. apa ya istilahnya kalau bahasa Pontianak sehe. Sehe. Lebih sehe lah buat lebih pergi ke lebih semua rumah. kental lah ya, gitu ya, gitu seperti itu. Terus sih. juga ada balas kunjungan gitu, Iya, gitu ya Pak ya. betul. Oke, kalau iya, sekarang iya. mungkin lewat chat gitu ya, atau nah. video call. Emang Iya, sih iya, ya. iya. Tapi kalau untuk peran keluarga ataupun komunitas yang ada di Kota Pontianak nih, komunitas Iya. lokal lah Iya, terutama ya, untuk menjaga dari bukan menjaga ya, mewariskan Iya. nilai makna Imlek itu terhadap generasi yang muda, itu gimana menurut tanggapan Pak Heri sama Pak Haryadi? Jadi peran dari keluarga sama komunitas nih buat ngejaga apa makna dari Imlek itu tersebut. Ya, kalau peran keluarga dan komunitas ini sangat sentral ya, sangat menjaga lah. Oke. Jaga, jadi adat istiadat itu memang peran daripada keluarga dan komunitas itu kental di situ. Nah, disitulah kita belajar apa yang mereka bilang boleh dan tidak boleh. Kalau menurut mitologi. Tapi kan seperti zaman sekarang ini kan, seperti Pak Arya dibilang itu kan rasional saja lah. Iya. Apa yang boleh. Realistis, dan tidak Pak, ya? realistis sudah ya. Nah, ini peran-peran keluarga ini yang sangat Penting kental ya? di situ, penting di situ. Oke, tapi justru dengan adanya peran keluarga ini diharapkan ketertarikan ataupun anak-anak generasi muda ini lebih menjaga ya Pak ya, supaya tidak melemah gitu. Tapi kalau misalnya nih ketertarikan tentang budaya Imlek ataupun budaya-budaya lain yang ada di etnis Tionghoa nih Pak, itu semakin melemah, itu kira-kira dampak yang terasa buat masyarakat sosial, apalagi identitas budaya yang ada di Kota Pontianak nih. Menurut Bapak apa nih dampaknya kalau misalnya anak-anak generasi muda ini melemah gitu terhadap ketertarikannya? Ini memang salah satu tadi Mas Diva katakan nih peran komunitas baik di keluarga maupun apalagi kalau di Pontianak memang banyak yayasan ya, yayasan marga ini yang harus selalu menjaga itu, menjaga kekhasan daripada nilai asli daripada perayaan Imlek ini gitu ya, di khususnya di Kota Pontianak lah ya. Jadi sedemikian kita memang tidak menginginkan ini menjadi melemah sebenarnya gitu. Cuma tetap ya ke dalam perkembangan zaman ada hal-hal lah ya, filtrasi dari luar yang bikin budaya kita jadi semakin kabur atau apa, itu harus kita jaga lewat komunitas lah, keluarga maupun yayasan-yayasan. Bahkan sekarang kita sangat senang pemerintah juga menjaga kan. Pemerintah secara legal sekarang memberikan liburan kan. Liburan Imlek itu sudah kita boleh nikmati ya. Sedemikian ini peran dari stakeholder semua lah. Semuanya yang bikin, berperan aktif, Pak, ya? berperan sedemikian ini terjaga terus sepanjang masa. Yang diharapkan ya, tidak putus di satu generasi. Iya, Pak, betul. Tapi di tengah era modernisasi pariwisata sekarang nih Pak, kira-kira tantangan terbesar gitu dari yayasan ataupun keluarga Tionghoa itu tersebut untuk menjaga tradisi ini, itu kira-kira apa Pak? Oke, jadi kita memang tidak melihat bahwa kita sekarang kan hidup di era yang sangat globalisasi ya, jadi borderless, kemudian karena tadi perkembangan teknologi, budaya-budaya dari luar ini Pak, Mas Diva, yang takut kita mempengaruhi seperti budaya dari K-pop gitu ya, cara berpakaian, cara itu yang kita memang harus kita jaga, jangan sampai budaya-budaya itu yang mempengaruhi nilai khas daripada Budaya Imlek makna Imlek itu jadi kabur gitu ya. Oke, Ya. jadi Dari barat misalnya kan budaya-budaya barat yang mungkin tidak sesuai dengan local wisdom, itu yang harus kita jaga terus itu. Oke, jadi mungkin tantangan terbesarnya itu justru datang dari luar ya Pak? Iya, dari luar. Ya, dari luar. Gitu. Kalau mungkin ada kaitannya juga ya dengan ketertarikan generasi muda terhadap pelestarian Imlek ini dengan masuknya budaya-budaya di luar. Jadi mungkin bukan anti terhadap budaya luar kali Pak ya. Tidak. Tapi tetap harus menjaga orisinil ya kan, khasnya, autentik dari budaya ini tersebut, budaya ini sendiri gitu. Kalau menurut Pak
Heri gimana Pak? Kira-kira tantangan terbesar gitu? Tantangan terbesar itu kita hanya takutnya hilang nilai-nilai tradisi orang Tionghoa ya. Nah, tapi kalau kita masih tetap menghormati leluhur, kemudian masih tetap semuanya mengerti apa makna Imlek, nah saya rasa ini tidak luntur. Nah, kalau misalkan dari perayaan-perayaan seperti Cap Gome, itu kan hanya euforianya saja. Nah, jadi supaya nilai-nilai leluhur ini tidak hilang lah. Kalau masalah tradisi ataupun budaya-budaya yang luntur nih Pak, kira-kira ada nggak sih di zaman sekarang yang kayaknya udah mulai memudar nih tradisi dari Imlek ataupun dari perayaan yang ada di Tionghoa ini Pak? Itu ada nggak? Kalau di runut dari kami kecil ini sampai sekarang, memang ada beberapa yang tidak dirayakan lagi Pak. Apa-apa aja tuh Pak? ada itu, seperti kepatuhan mungkin ya. Kepatuhan kalau kita ikuti apa dari zaman dulu itu bangun tidur itu ajaran mungkin ya. Ajaran mungkin ya, sampai kita ini sekarang ini itu harus dilakukan. Ada beberapa momen itu yang sudah tidak kita lakukan. Nah, itu mungkin dikatakan hilang sih tidak. Tapi hanya satu kebiasaan yang tidak dilakukan lagi. Ya. Kita orang-orang yang sibuk ini kan sudah jarang makan satu meja, Pak. Iya. Oh iya. Kan? Nah, justru di atas meja itulah orang tua itu mengajarkan kepada kita. Kan? Apa sih setiap hari kamu harus begini, makan juga ada aturannya, piring nggak boleh berbunyi, kan gitu. Nah, apalagi pada saat perayaan Imlek, bangunnya jam berapa, piringnya harus bagaimana, sapunya harus taruh di mana. Itu semua ada aturan-aturan. Nah, ini yang saya pikir mungkin agak bukan luntur, artinya sudah banyak tidak aware diikuti ya. lah. Tidak ngeh mungkin ya dengan hal-hal tersebut. Kalau menurut Pak Haryadi gimana Pak? Saya kira saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Heri tadi. Memang ada kebiasaan-kebiasaan lah yang tidak dilakukan lagi oleh kita sekarang, zaman sekarang. Saya kayak dulu kan kalau Imlek itu hari pertama nggak boleh nyapu tuh. Hari pertama nggak boleh nyapu Pak? Ya, tapi sekarang kan mungkin ya nggak lakukan lagi, kalau kotor ya sapu gitu seperti itu. Karena ya tadi ini kan hanya berkaitan mitos ya Mas Diva ya. Jadi ada yang ya oke, yang percaya, yang nggak percaya juga welcome, nggak ada masalah juga seperti itu sih Mas Diva. Tapi mudah-mudahan itu tidak hilang sepenuhnya lah Pak. Tidak hilang. Cuma tidak dilakukan saja. Mungkin ada momennya nanti mereka bakalan melakukannya Pak ya. Jadi jangan heran kalau misalkan hari Imlek tuh dari hari pertama sampai hari keempat datang ke rumah yang Imlek itu sapunya hilang. Karena memang yang percaya itu ya tidak boleh sapu gitu. Gitu. Tapi yang tidak mengikuti juga tidak masalah gitu sih. Ya gitu sih. Mungkin bukan pantangan kali Pak ya, atau menurut beberapa keyakinan yang lama-lama itu pantangan. Pantangan ya. Seperti tidak boleh motong kuku ya. Banyak sih. Potong kuku juga tidak boleh. Kan? Banyak lah. Jadi saya pun mungkin udah luntur juga. Iya. Tapi ya mudah-mudahan nanti itu bisa apa ya, nggak sampai hilang banget ya Tapi Pak. Esensi perayaan Imlek tetap ada. Tadi kebersamaan, ucapan syukur kita dalam menghadapi menyongsong ke depan, itu memang itu sebenarnya mana esensial seperti itu sih Mak Diva. Tetap terjaga. Tetap terjaga dari makna. Ya ini kan hanya istilahnya pernik-pernik lah, pernik-perniknya yang mungkin tidak diikuti secara keseluruhan gitu. Ya gitu sih. Kalau orang tapi tua tetap dulu, angpau tetap ditunggu Mas Diva. Anak-anak tuh kalau Imlek tuh paling suka itu angpau, itu tetap dijaga. Jangan ke anak-anak Pak, saya juga suka Pak. Kayaknya yang tua-tua di sini juga pada suka Pak. Boleh nanti Mas Diva ke rumah Pak Heri, nanti dikasih angpau. Mas Goy. Oke. Langsung noleh-noleh gini semuanya ya. Bercanda Pak, tapi kok serius boleh juga sih Pak. Tapi kita balik lanjut lagi nih, kalau dalam konteks pelestarian budaya di zaman sekarang Pak ya, Pak Heri dan Pak Haryadi, itu yang paling dominan ataupun yang paling berpengaruh itu tuh siapa sih? Apakah pemerintah kah? Apakah yayasan kah? Atau generasi mudanya kah? Atau siapa nih yang menurut Bapak paling berpengaruh dalam menjaga budaya ini tersendiri? Pak Heri siapa Pak? Ya, saya pikir semua lini ya, semua lini harus saling mendukung lah.
Oke. saling melengkapi. Kalau kami dari yayasan ini kan sebenarnya kalau adat dan budaya itu kan tetap kami pertahankan. Di dalam yayasan ini kan di berbagai yayasan, baik pun dia itu marga maupun campuran marga, tradisi dan adat istiadat itu kan tetap masih dijaga. Ada setiap yayasan itu pasti ada sesepuhnya, pasti ada orang-orang yang Dituakan. yang dituakan. Oke, orang Dan yang ini yang menjaga nih dari turun temurun. Yayasan kalau misalkan menyambut Imlek harus begini, punya aturan-aturan tersendiri. Tetapi saya yakin aturan itu sama, mengakar kepada adat dan budaya Tionghoa. Nah, cuman mungkin semua yayasan itu tidak juga harus patuh 100%. Tapi masing-masing pelaksana itu sudah ngerti, oh ini tidak boleh dan ini boleh. Nah, supaya marwah ini tetap berlanjut sampai kapanpun begitu. Apalagi marga ya, yayasan marga itu dia tetap menjunjung tinggi. Pertama itu karena adatnya, yang kedua itu aturan-aturan dari leluhurnya. Nah itu masing-masing yayasan itu ada. Oke, jadi selain karena peran pemerintah, peran dari yayasan ini juga nggak kalah penting. Kalah penting. Kalau untuk komunitas orang Tionghoa ya peran yayasan sangat kental lah. Nah, kalau pemerintah ini kan artinya mengizinkan atau memberikan rekomendasi legalitas. Memberikan legalitas, kan? benar. Nah, tanpa ada legalitas pun makna daripada adat ini kan tetap jalan. Betul. Kan legalitas itu kan seperti sekarang kan sudah legalitas apa lagi yang harus kita tunggu dari pemerintah? Semuanya sudah ada kok. Kan kebebasan kita udah luar biasa. Benar. Tidak ada lagi yang mengatakan melarang perayaan Imlek, melarang, terkecuali ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan adat budaya. Nah itu kalau tidak boleh ya memang tidak boleh. Tapi kan tidak bolehnya hanya perayaan di sini. Di sana silakan. Di mana kan begitu. Artinya ini mungkin kita melenceng sedikit tentang tatung ini kan. Tatung di daerah-daerah tertentu oke, silakan saja. Singkawang seperti Singkawang silakan saja karena dia kota pariwisata. Pontianak nggak bisa ngikut 100%. Karena Beda, mungkin ya? ada beda, kulturnya beda. Nah, Singkawang silakan. Nah, kita artinya milih. Mungkin di Singkawang perayaannya tatung, kita di sini naga. Kita arahkan naga. Nah, kenapa kita nonton tatung dulu, habis ke Singkawang, kita pulangnya nginap di Pontianak, lihat naga. Nah, ini kan satu kolaborasi yang tidak dibuat, tapi ini kan mengalir begitu saja. Natural ya Pak ya? Natural dia kan. Orang Jakarta ke Singkawang dulu. Oh iya. Habis itu ke Pontianak. Nonton apa? Naga. Nonton naga. Gitu. Oke. Nah, kalau di Pontianak tidak boleh tatung, Di tapi Singkawang kan boleh. tidak melarang bahwa tatung itu tidak boleh. Tatung itu boleh, tapi tidak diarak di jalanan di kota Pontianak. Oke. Kan saya pikir itu. Ya, pertimbangannya kan banyak. Benar. Jadi bukan berarti tidak boleh di sini, di tempat lain juga tidak boleh Pak ya? Nah, tempat lain boleh kok. Mungkin saya tambahkan Mas, itu yang kita maksudkan sebagai akulturasi Ya, budaya. akulturasi Jadi budayanya. kita sesuaikan nih, kalau kita kan di Pontianak ini ada suku Tionghoa, Dayak, Malay. Kita akulturasikan dengan ketiga ini atau suku lain juga. Demikian itulah ada harmoni. Kita kan utamakan harmoni nih dalam perayaan kita, setiap kegiatan kita. Demikian yang kita lakukan juga bisa diterima oleh kawan-kawan suku lain. Nah, itulah tercipta harmoni di Kota Pontianak, khususnya Mas Diva. Oke. Ya. Jadi memang kebersamaan dan Ya. juga mempertimbangannya itu dengan etnis-etnis yang lain. Betul, ya, Pak, ya. ya. Nah, kalau kita berbicara masalah perayaan Imlek di mungkin beberapa tahun ke depan, 10, 20 atau 30 tahun ke depan nih, Pak. Menurut bayangan Pak Heri sama Pak Haryadi, kira-kira perayaan Imlek 10 atau 20 tahun ke depan tuh bakalan seperti apa, Pak? Apakah lebih meriah? Apakah hanya bukan menjaga ya, mungkin lebih ke euforianya saja, tapi maknanya mulai berkurang atau pudar, atau harapannya masih tetap terjaga tuh makna dari Imlek itu sendiri? Kalau menurut saya pasti ya, karena ini adat. Kita sekarang aja udah masuki 57 ya.
itu udah 2557. Ya, ini Imlek masih tetap eksis sampai sekarang, apalagi 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Saya yakin itu tetaplah. Tetap bagi saya yakin itu juga tetap akan semakin meriah. Ya, kalau di Pontianak ini kita bisa 10-20 tahun yang lalu itu sampai sekarang ini berkembangnya luar biasa. Nah, kita harap 10 sampai 20 tahun yang akan datang ini akan pesat nih. Nah, yang penting itu adat, arti makna daripada Imlek itu tidak hilang. Itu aja. Jadi mungkin di bertahun-tahun ke depan perayaan akan semakin meriah, semakin tapi meriah. maknanya juga tidak hilang. Maknanya tidak hilang. Kalau menurut Pak Haryadi gimana Pak? Inilah tadi peran dari semua stakeholder, baik pemerintah, komunitas, keluarga maupun juga media nih, ya media RRI khususnya. Kita melihat inilah yang kita bersama-sama menjaga itu sedemikian budaya perayaan Imlek tetap eksis ke depan, nilai-nilai khasnya tetap terjaga, kemudian generasi muda juga bisa menjaga itu dan menerima itu, bahkan mereka mungkin mengembangkan lagi, semakin baik lagi dengan teknologi, dengan perkembangan media sosial di era sekarang digital ini, semakin hari ke depan saya kira saya optimis semakin baik ke depan. Semakin baik, Ya. tapi tidak melunturkan ataupun menghilangkan Ya. makna ataupun budaya dari Imlek ini tersendiri. Betul, setuju saya Mas Diva. Nah, gitu tuh pendengar dan juga pemirsa. Jadi Imlek di Kalimantan Barat itu bukan cuma sekedar perayaan tahunan, tapi juga cerminan gimana sih keberagaman itu tuh dirawat di sini gitu. Dan tantangan kita itu bukan cuma sekedar merasakan perayaannya aja atau euforianya aja, tapi juga ngejaga makna dari Imlek tersebut agar tetap hidup di lintas generasi supaya di generasi-generasi ke depannya makna ini tidak hilang. Oke. Nah, mungkin dari Pak Heri dan Pak Haryadi selaku Sekjen dan Wakil Sekjen Yayasan Bakti Suci, ada yang pengen disampaikan buat pendengar dan pemirsa yang mungkin lagi dengerin kita sekarang? Ya, saya menyambut Imlek nih ya. Iya. Untuk Imlek kepada semua yayasan atau himpunan yayasan yang berhimpun di Bakti Suci. Ya, kita berharap supaya momen-momen Imlek ini tetap kita jaga. Karena kita adalah yayasan sosial. Yayasan sosial yang tetap menjaga adat istiadat dan budaya Tionghoa. Itu aja, Pak. Ya, supaya ini tetap 10 tahun yang dikhawatirkan 10 sampai 20 tahun itu tetap eksis lah. Regenerasi harus kita lakukan dari jauh-jauh hari supaya penerus kita itu tetap ada. Seperti kami sekarang ini kan meregenerasi Pak Haryadi ini. Oh, jadi Pak Haryadi ini bakalan jadi regenerasi dari Pak. Oke, mungkin dari Pak Haryadi selaku regenerasinya nih. Jadi harapan saya bahwa kita jadikan momen ataupun perayaan Imlek ini sebagai milik bersama. Jadi antara baik itu masyarakat suku Tionghoa, Dayak, dan Melayu itu sebagai milik bersama. Kita jaga itu dan kita menjadikan sebagai modal dasar kita, suatu kekuatan kita dalam membangun Pontianak, Kalbar, dan Indonesia ke depan lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi. Itu mungkin harapan saya. Amin. Mudah-mudahan harapannya bisa tercapai ya Pak ya. Iya. Dan sama-sama kita saling menjaga lah ya, dari makna Imlek tersebut supaya tidak hilang ataupun sampai pudar. Apalagi sampai tergerus zaman ya Pak ya. Iya. Oke, jadi mungkin terima kasih banyak buat Pak Heri dan Pak Haryadi. Sama-sama, atas Mas obrolannya. Diva. Terima kasih juga buat Terima kasih. Yayasan Semuanya Bakti terima kasih. Suci ya. Ya. Nah, di hari ini atas obrolannya. Oke, pendengar dan pemirsa, obrolan budaya RRI Net episode kali ini kayaknya sudah selesai. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin full nih. Dan sepertinya di Parevanda pun harus pamit. Nanti kita bakalan ketemu lagi di episode-episode lainnya. Jadi selalu pastikan RRI Net dimanapun kalian berada. Bye-bye.